Halo everyone, kami dari kelompok C akan mempresentasikan segmentasi pasar manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Yasila Tirana, ahli media teknik, sarjana manajemen, magister komputer. Sebelumnya, perkenalkan dulu yuk kelompok C. Saya Widya Sislamawati dari Prodi Akuntansi EA 2311085. Saya Devi Pramudiasti, NIM EA 2311074. Nama saya Rema Astika Laila Putri dengan NIM EA 2311066. Saya Amelia Dwi Puspita, NIM EA 2311068. Nah, bab 1 yaitu pendahuluan. Segmentasi pemasaran adalah strategi penting dalam bisnis yang bertujuan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi kelompok-kelompok kecil dengan karakteristik yang serupa. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menyasar segmen pasar yang paling potensial, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan strategi pemasaran yang lebih spesifik, efisien, dan efektif. Latar belakang, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen adalah kunci kesuksesan. Tanpa segmentasi pasar, perusahaan mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan semua pelanggan secara setara. Segmentasi membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengembangkan produk yang relevan, dan menyampaikan pesan pemasaran yang ditargetkan. Rumusan masalah, bagaimana ya cara perusahaan mengidentifikasi segmentasi pasar yang tepat? Apa sih metode segmentasi pasar yang efektif itu? Dan bagaimana ya penerapan segmentasi pasar dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran? Tujuan, menjelaskan konsep dan pentingnya segmentasi pasar, mengidentifikasi metode segmentasi pasar yang umum digunakan, serta memberikan contoh nyata penggunaan segmentasi pasar dalam bisnis untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 2. Pembahasan. Konsep segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Tujuannya adalah memfokuskan upaya pemasaran Anda pada kelompok dengan potensi terbesar. Yang kedua, metode segmentasi pasar. Ada beberapa metode segmentasi pasar yang umum digunakan. Dengan kata lain, segmentasi demografi membagi pasar berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status, perkawinan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Segmentasikan pasar berdasarkan gaya hidup, nilai, sikap, dan minat. Misalnya, produsen mobil mewah menyasar konsumen yang menjalani gaya hidup, nilai, sikap, dan minat. Penerapan segmentasi pasar pada suatu perusahaan sebagai contoh praktis, mari kita lihat penerapan segmentasi pasar yang dilakukan oleh Coca-Cola Company. Coca-Cola menargetkan pasarnya menggunakan pendekatan segmentasi yang berbeda. Demografi, Coca-Cola menargetkan selera kelompok umur yang berbeda. Kami menawarkan berbagai minuman yang sesuai. B. Coca-Cola Coke klasik untuk remaja dan dewasa muda, lalu Diet untuk orang dewasa yang sudah sadar kesehatan. Geografi, Coca-Cola menyesuaikan rasa dan produknya dengan pasar lokal. Misalnya saja di Jepang, Coca-Cola menjual minuman teh hijau yang disesuaikan dengan selera lokal. Psikologis, Coca-Cola menjalankan kampanye pemasaran yang menargetkan gaya hidup tertentu, seperti kampanye berbagi pupuk yang berfokus pada aspek sosial dan emosional. Perilaku, Coca-Cola menargetkan konsumsi berdasarkan kebiasaan minum mereka, seperti minuman berukuran kecil untuk konsumsi sehari-hari dan botol besar untuk kumpul keluarga dan pesta. Kesimpulan, segmentasi pasar merupakan strategi penting dalam pemasaran modern. Dengan memahami pasar dan membaginya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan homogen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rekomendasi perusahaan sebaiknya terus melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi tren dan perubahan preferensi konsumen. Selain itu, strategi segmentasi yang diterapkan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Melalui segmentasi pasar yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Studi kasus dari Coca-Cola adalah salah satu perusahaan yang secara efektif menerapkan segmentasi pasar untuk menjangkau berbagai kelompok konsumen di seluruh dunia.
Berikut adalah contoh nyata bagaimana Coca-Cola menerapkan berbagai jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografis. Coca-Cola menyesuaikan produk dan kampanye pemasaran mereka berdasarkan variabel demografis sesuai usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Usia, produk Coca-Cola seperti Fanta lebih ditargetkan kepada remaja dan anak-anak karena rasa yang manis dan branding yang ceria. Sementara itu, diet dan Coca-Cola Zero lebih ditargetkan kepada orang dewasa yang sadar akan kesehatan dan menghindari gula. Jenis kelamin, meskipun Coca-Cola umumnya menargetkan produk mereka kepada kedua jenis kelamin, beberapa kampanye iklan diet secara khusus menargetkan wanita, menonjolkan gaya hidup yang sehat dan ramping. Yang kedua, segmentasi geografis. Coca-Cola menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi selera lokal dan berbagai wilayah geografis. Di Jepang, Coca-Cola menjual minuman teh hijau yang populer di kalangan konsumen Jepang. Mereka juga menawarkan minuman dengan rasa buah-buah yang lebih eksotis, seperti Coca-Cola Peach. Di India, Coca-Cola menawarkan Thumbs Up yang memiliki rasa yang lebih kuat dan lebih disukai oleh konsumen India. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Coca-Cola menjalankan kampanye pemasaran yang menargetkan gaya hidup, nilai, dan minat konsumen. Gaya hidup aktif. Produk seperti Coca-Cola Zero dan Diet Coke dipromosikan kepada konsumen yang memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Kampanye iklan menampilkan atlet dan orang yang berolahraga. Gaya hidup sosial. Kampanye Share a Coke menggantikan logo Coca-Cola dengan nama-nama orang di botol. Mereka mendorong konsumen untuk berbagi minuman dengan teman dan keluarga. Yang keempat, segmentasi perilaku. Coca-Cola menargetkan konsumen berdasarkan perilaku mereka, seperti frekuensi pembelian, loyalitas merek, dan manfaat yang dicari. Manfaat yang dicari yaitu loyalitas merek. Coca-Cola sering meluncurkan program loyalitas dan promosi seperti undian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku, mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan dan bermanfaat bagi para audiens. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya.